Jadi kalau Anda malas gereja, malas datang PD, malas berdoa, malas ikut pergumulan, Anda bukan orang yang mengasihi Tuhan dengan baik. Saudara yang terkasih dalam, saya berani ngomong itu karena ini Alkitab yang bicara. Anda ini sesumbar doang. Omong besar orang Kupang bilang, bilang lu Kristen, lu mengasihi Tuhan. Gereja mana? Muka jalan apa lihat kok? Saudara yang terkasih, padahal kota Kupang kota kasih 50 meter gereja, 50 meter gereja. Tapi yang di gereja buka itu sah. Lain muncul tuh pas di tenda tahun baru. Ini hari saya mau pesan. Makanya saudara, kita melihat tingkat kriminalitas tambah terus. Bunuh diri tidak tahu habis. Itu kenapa? Karena tidak mengasihi Tuhan lebih dulu. Tidak ada orang bisa mengasihi dirinya sendiri dan mengasihi sesama kalau dia tidak mengasihi Tuhan lebih dulu. Makanya penjahat tidak habis-habis, tukang perkosa orang tidak habis-habis, pezina tidak habis-habis, koruptor tidak habis-habis, makan doi, palsu, segala macam, nota fiktif di mana-mana karena tidak mengasihi Tuhan. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Kami penuh dengan kekurangan, kelemahan, dan dengan kemampuan kami tidak mungkin bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan pujian ini menuntun kami berserah hanya kepada Roh Tuhan, berserah kepada kekuatan kuasa ilahi yang akan menyatakan, membukakan, memberkati kami semua dengan firman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang pemberitaan kami taruh biar boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang dikuasai Roh Kudus dan siap dengar firman, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih tentunya buat kesempatan diberkati. Hari ini saya diizinkan Tuhan untuk kembali berjumpa dengan semua saudara di persekutuan doa Ora et Labora. Baik, terima kasih buat penjaga kekinian di tempat ini, Bapak Leo dan Mama Sarah yang beri waktu ini kepada saya. Saya mau mengajak kita untuk belajar firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini dengan tema kasih yang benar. Ini adalah tema yang saya mau seberangkan buat kita semua. Sama-sama kita sebutkan dulu tema ini. 1, 2, 3. Kasih yang benar. Baik, Bapak Ibu Saudara, kalau saya mengatakan bahwa ada kasih yang benar, itu berarti ada kasih yang salah ya, itu otomatis, tidak bisa tidak. Jadi saudara yang terkasih, nah benar itu tentu bukan dalam pandangan saya atau dalam pandangan siapapun di bawah kolong langit ini, di muka bumi ini. Sebab benar yang kita yakini benar dan tidak ada salah itu kecuali apa yang Tuhan sendiri katakan atau apa yang Tuhan sendiri nyatakan. Dan kita melihat di dalam Alkitab kita, Yohanes pasal 17 ayat 17, di situ dikatakan dengan jelas bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi kalau mau lihat sesuatu itu benar atau salah, maka rujukannya bukan siapa yang menyampaikan, rujukannya bukan saudaraku dari siapa, tetapi mesti rujukannya dari firman Allah. Sebab kalau firman Allah yang bicara atau firman Allah yang menyatakan, maka tidak pernah mungkin salah. Firman Tuhan itu benar, absolut dan mutlak. Itulah firman Tuhan. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa semua kita harus melandasi segala sesuatu kebenaran itu berdasarkan firman Tuhan, bukan kata-kata manusia, bukan kata-kata buku tertentu atau filsafat, filsuf tertentu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi harus berdasarkan firman Tuhan. Karena kalau kita perhatikan dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-48, di sana dikatakan dengan jelas bahwa yang nanti akan menghakimi kita pada saat hari kedatangan Tuhan itu adalah firman yang diperkatakan kepada kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di bawah kolong langit ini, semuanya akan disesuaikan dengan firman Allah. Jadi waktu Tuhan datang kembali, saudara dan saya dibilang benar atau salah, itu bukan berdasarkan pandangan si A, si B. Itu bukan berdasarkan kata si pendeta A, si pendeta B. Itu bukan berdasarkan gereja A, gereja B. Itu bukan berdasarkan organisasi A, organisasi B. Tetapi yang akan menyatakan saudara benar atau salah, itu hanya firman Tuhan saja.
bagian lain masih tentang hari kedatangan Tuhan di mana ada penghakiman. Kitab Wahyu pasal yang ke-20. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita juga menemukan di sana bahwa nanti ada hari penghakiman dalam kitab Wahyu pasal 20. Dan Alkitab berkata dengan jelas di dalam teks itu bahwa semua orang, baik itu yang kecil, yang besar, semua akan dihakimi. Dan waktu dihakimi, menurut catatan daripada kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-12, saudaraku, kita semua itu akan dihakimi menurut perbuatan kita berdasarkan, itu ayat bilang, garis bawah itu kata berdasarkan, bukan apa yang dikatakan si A si B. Tadi saya ngomong itu, bukan dikatakan gereja A gereja B, bukan organisasi A organisasi B, bukan, tetapi tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ada amin? Bilang samping kiri kanan, susiap dengar firman hari ini. Maka penting dengar firman, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, jangan dengar kata si A, si B, si C, tapi dengar firman. Ya, kalau si A itu omong berdasarkan firman, mesti dengar. Ya, atau si B itu omong berdasarkan firman, mesti dengar. Tapi kalau omong sesuatu berdasar firman, ya jangan. Kita mesti lebih pegang firman Tuhan yang menjadi dasar dalam hidup kita sekalian. Ada amin? Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nah secara khusus pada kesempatan ini kita bicara soal kasih yang benar. Ya. Kita mau bicara soal kasih yang benar. Saya ulang lagi, rujukannya adalah firman Tuhan. Nah, kalau kita bicara soal kasih di dalam Alkitab, saudaraku, maka kasih merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kekristenan. Saya ulang lagi ya. Kasih merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kekristenan. Kalau kasih dibandingkan dengan iman, maka kasih nomor 1. Kalau kasih dibandingkan dengan pengetahuan, kasih nomor 1. Kasih dibandingkan dengan karunia bernubuat, kasih nomor 1. Kasih dibandingkan dengan, saudaraku, iman yang bisa memindahkan gunung, kasih nomor 1. Apa saja di dalam dunia ini, saudara, ketika dibandingkan dengan yang namanya kasih, kasih tetap number 1. Amin. Lihat ayatnya, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat 3. Lalu kemudian di ayat 13 ya. Jadi saya ngomong ini berdasarkan apa yang Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, kebenaran katakan. Mari kita lihat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, lalu kemudian ayat 13. Bersama-sama kita baca ayat ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin. Ini ayat jelas ini. Jadi tak usah jelaskan, justru jelas. Ya, ayat 13, lihat. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Mari kita baca lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi saudara, saya ulang lagi, kasih itu bicara soal sesuatu yang sangat penting. Ini esensi hidup kekristenan. Orang bisa punya segala-galanya, tapi kalau tidak punya kasih, kekristenannya tidak ada arti. Anda mau karunia hebat, mau mati, punya semua-muanya, tapi tidak ada kasih, tetap saudara yang terkasih dalam Tuhan tidak ada guna itu kekristenan. Tapi meskipun begitu, saya jarang dengar orang bilang kami sedang bergumul doa puasa 40 hari 40 malam untuk dapat kasih sejati. Ya kan? Atau saudara pernah dengar orang bersaksi begitu?
Yang ada tuh orang bersaksi, puji Tuhan kami dalam berbulan 40 hari 40 malam kami minta karunia bernubuat, kami minta karunia apalagi melihat, kami minta karunia ini dan itu. Padahal saya bilang, kalau semua karunia Anda dapat tapi tidak ada kasih, percuma semua. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang tidak punya segala-galanya, tidak punya kasih, habis. Saudara yang terkasih, maka ini menjadi penting untuk kita sama-sama renungkan hari ini ya. Sebab kasih menjadi dasar, kasih menjadi fondasi, kasih menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup kekristenan ini. Apalagi kita tinggal di kota kasih ya. Kota Pubang ini kan kota kasih ya. Bukan atau saudara bilang kota iman atau kota pengharapan. Tidak ada, kan ini kota kasih ya, nah ini penting untuk kita sama-sama belajar kasih yang benar. Jangan sampai kita tinggal di kota kasih, tapi kasih yang kita praktekkan salah. Kasih yang kita implementasikan, kasih yang action hidup kita justru berseberangan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, hari ini kita mau belajar dari apa yang firman Tuhan katakan tentang hal kasih yang benar. Nah, saya mau duluan dengan 3 bentuk kasih yang Alkitab katakan kepada kita. Ya, mari kita lihat dulu, saudara, ayat-ayat berikut ini. Yang pertama, kasih yang pertama itu adalah kasih kepada Allah. Lihat dari kitab Ulangan pasal yang ke-6. Mari kita baca teksnya. Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ini jenis atau macam kasih yang pertama yang Alkitab katakan, kasih kepada Allah. Ulangan 6 ayat 5. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu saudaraku dikatakan Alkitab. Lalu kedua, Imamat 19 ayat 18. Mari kita lihat Imamat 19 ayat yang ke-18. Saya bacakan firman Tuhan ini buat kita. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia. Nah, itu kedua. Lalu yang ketiga, masih di ayat 18, saudara yang terkasih, perhatikan Imamat 19. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti. Berarti kata yang berikutnya ini juga menyangkut kasih ya. Dirimu sendiri, akulah Tuhan Allah. Jadi kasih sesama, kasih terhadap diri sendiri. Jadi kalau kita bicara kasih di dalam Alkitab, itu ada 3 jenis. Yang pertama, kasih kepada Allah. Yang kedua, kasih kepada sesama. Dan yang ketiga, kasih terhadap diri sendiri. Amin. Ini penting, saudara. Dan 3-nya ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus ulangi. Tadi kalau di dalam perjanjian lama, Ulangan omong sendiri, Imamat omong sendiri. Tapi 2 ayat ini atau 3 jenis kasih ini kemudian digabungkan menjadi satu ketika Yesus menyampaikan kepada murid-murid di dalam Injil Matius pasal yang ke-22. Mari kita lihat ayat 37 dan 39. Matius pasal 22 ayat 37. Saudara, mari kita lihat ayat itu, saya bacakan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini kutipan dari Ulangan pasal 6 ayat 5 yang tadi kita sudah baca. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ini Imamat 19 tadi ayat 18. Ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah saudara, kenapa Yesus menggabungkan antara kasih kepada Allah dengan kasih kepada sesama dan kasih kepada diri sendiri? Karena begini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang tidak mungkin bisa mengasihi sesamanya dan dirinya sendiri kalau dia tidak lebih dulu mengasihi Tuhan ya. Putar balik, omong kosong. Kalau orang bilang dia mengasihi dirimu sesama tapi Tuhan dia tidak kasih, dan saudara yang terkasih, adalah omong kosong kalau orang berkata saya mengasihi dirinya sendiri, lalu kemudian saudaraku, Tuhan dia tidak kasih. Tidak mungkin. Kasih itu akan menjadi nyata kepada sesama. Kasih itu akan menjadi nyata terhadap diri kita sendiri ketika kita mengasihi Tuhan lebih dulu. Ini juga bukan saya yang ngomong, tetapi Alkitab yang bilang. Lihat ini ayat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat 1 Yohanes pasal 5 ayat 2. 1 Yohanes 5 ayat 2. Perhatikan, saya baca.
Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Itu berarti sesama. Tandanya apa? Yaitu, itu kalimat bilang, apabila kita mengasihi Allah. Jadi kalau tidak mengasihi Allah, tidak mungkin mengasihi anak-anak Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka saya heran ada orang bilang begini, beta ini so tahu berdoa, tapi kalau soal mengasihi beta, ya, dari mana? Itu kasih dulu menurut pandangan. Nah, saudara, ada orang bilang begini, kami ini suami istri, so tahu di gereja, so tahu baca Alkitab, so tahu sembahyang, ma beta ada laki dia bini, beta sayang mati. Itu kasih bukan kasih dari apa yang Alkitab katakan, itu bukan kasih benar itu. Sebab kasih benar tidak mungkin, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu bisa terwujud tanpa orang itu mengasihi Allah lebih dahulu. Tidak ada. Ya, jadi saya tidak percaya kata orang, saya lebih percaya apa kata Alkitab. Sekalipun Anda bersaksi bilang, ini nyata, mau nyata kok apa, saya menurut saya itu kau bikin statement sendiri. Ya. Saya lebih percaya apa yang firman Tuhan katakan. Lihat lagi ayat 1 Yohanes 3:17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, ini berarti kasih kepada sesama. Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Berarti saudara, kasih Allah itu di dalam diri orang itu, baru orang itu bisa lihat orang menderita kekurangan, dia kasih. Kalau kasih Allah tidak ada, tidak mungkin itu orang saudara bisa kasih sesuatu. Itu tidak mungkin. Mungkin dia kasih, tapi dia balik-balakan ini dia omong, lu apa tinggal apa. Ya tahu saudara. Nanti dia bicara di tetangga sana bilang, lu tahu sana. Dong pemotor yang ada jalan tuh sebenarnya dong sana ada bensin, nah datang minta di beta. Ya, itu kalau orang itu mengasihi tidak dengan kasih Allah. Tapi kalau ada kasih Allah di dalam diri orang itu, dia pasti mengasihi dengan tulus, mengasihi dengan sungguh-sungguh, dan kasih kepada Allah itu, saudara, yang akan mendorong orang itu berbelas kasihan dengan siapapun, saudara. Ya, jadi ingatlah baik-baik. Karena itu yang perlu kita sama-sama renungkan adalah tentang kasih Allah itu di dalam diri kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca 1 Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 17, kita temukan di situ Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali tentang soal mengasihi. Ya, saudara, kalau kita meneliti secara kosakata dalam bahasa asli Alkitab, maka di situ Yesus bertanya dengan menggunakan kata agape. Ya, 3 kali pertanyaan Yesus itu, 2 kali pertanyaan Yesus itu menggunakan kata agape. Apakah engkau agape? Apakah engkau agape? Tetapi jawaban dari Petrus itu selalu phileo. Phileo, persaudaraan, kasih persaudaraan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan terakhir Yesus kemudian balik. Karena Petrus jawab phileo, maka kemudian Yesus memakai kata itu, Petrus, apakah engkau phileo kepada aku? Lalu saudara, pada pertanyaan yang ketiga itu, ketika Yesus balik apa yang disampaikan oleh Petrus, maka Petrus kemudian saudara menjawab dengan kata agape. Aku mengasihi engkau, itu dipakai kata agape. Saudara, dan tidak ada pertanyaan lanjutan yang keempat. Artinya apa? Bahwa waktu Yesus tanya agape, dia jawab phileo. Yesus tanya lagi, agape atau phileo? Saudara, sekarang Yesus balik lagi, phileo atau agape? Dan dia jawab agape. Nah saudara, Tuhan menghendaki kasih. Sebelum engkau mengasihi saudaramu, kasih dulu Tuhan Allahmu. Sebelum engkau mengasihi sahabatmu, kasih dulu Tuhan Allahmu. Sebab kamu tidak bisa mengasihi saudaramu kalau belum mengasihi Tuhan Allahmu lebih dulu. Beri tepuk tangan terlebih dulu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, karena itu pada kesempatan sore ini saya mau bicara khusus tentang mengasihi Allah. Apa yang Alkitab bicarakan tentang kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita, atau segenap akal budi kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, ya, orang yang mengasihi Allah itu bukan dilihat dari ketika dia bicara aku cinta Yesus, bukan. Bukan juga ketika saudara bertanya apakah lu sayang Tuhan, lalu dia bilang sayang Tuhan, bukan juga itu, saudara. Bukan juga ketika dia menyanyikan pujian, ku mau cinta Yesus selamanya, atau I love you Lord,
Itu kan pakai Inggris lagi. Ya, saudara. Bukan itu. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan menurut Alkitab itu dibuktikan dengan suatu hubungan atau relasi yang tidak putus. Saya ulang lagi ya. Suatu hubungan atau relasi yang intim, suatu hubungan atau relasi yang akrab, suatu pergaulan yang sangat dekat. Itu tanda orang mengasihi Tuhan. Lihat ayatnya, Yohanes 14. Mari sekarang kita lihat Yohanes 14. Perhatikan ya. Saya mau Bapak Mama, Bapak Saudara semua kita bacain ayat bersama-sama 20-21 Yohanes 14. Ayat 20-21 ya. Yohanes 14 ayat 20 dan 21. Dalam hitungan ketiga sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, garis bawah kata itu ya, dialah yang mengasihi aku. Ada kalimat selanjutnya, 1, 2, 3. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Garis bawah kalimat terakhir, menyatakan diriku kepadanya. Itu berkaitan erat dengan ayat 20, di mana Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Jadi kasih kepada Tuhan itu membuktikan saudara yang terkasih dalam Tuhan, di mana Tuhan itu datang dan menyatakan dirinya kepada orang itu, dan orang itu ada di dalam Tuhan. Itu kasih kepada Allah. Tanya samping kiri kanan dulu, Tuhan ada di dalam kamu atau tidak? Ya, ya mesti cek dong. Jangan sampai menyanyi I love you Lord, tapi Tuhan tidak ada di dalam diri. Jangan sampai bilang aku cinta Yesus, tetapi Yesus tidak ada di dalam diri saudara. Ini hati-hati, saudara. Karena kalau orang itu mengasihi Yesus, Yesus pasti akan masuk di dalam diri orang itu. Nah, saya selalu bilang begini, Yesus ini kau tak bisa tipu. Nah, kalau manusia kau tak bisa tipu bilang, cinta sama lu, maka belum tentu kan di dalam hati betul-betul cinta. Tapi itu orang yang tetap ngomong bilang beta cinta sama dia tuh, saudara, itu dia tidak tahu kita hati sebenarnya karena mana. Tapi Tuhan sudah bisa. Dia tahu persis lu putar balik, lu munafik atau lu jujur, dia tahu. Amin. Dan waktu dia tahu, dia nyatakan dirinya kepada saudara. Saya mau berikan contoh ya saudara. Ada orang-orang yang datang dan bilang, Yesus aku percaya. Tapi Yesus tidak mau hadir dalam diri orang-orang itu. Padahal ini orang-orang mau bilang aku percaya. Yohanes pasal 2. Mari kita lihat ayat 22 dan 23. Yohanes pasal yang kedua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan ayat 22 dan 23. Ya. Perhatikan, saya bacakan 22, 23 nanti Bapak Mama Bapak Saudara. 23 sampai 24 ya. 3 ayat. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-murid bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ayat 23, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Garis bawah kalimat itu, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. 24 jemaat semua, 1, 2, 3. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dia tahu ini dong, dia om putar balik bilang percaya, mengasihi. Mana ini dia omong kosong semua ini. Makanya dia tidak mau kasih dia pun diri. Dia tidak berikan dia punya diri kepada mereka. Dan itu membuktikan sebenarnya bahwa orang-orang itu percaya palsu. Itu orang-orang itu mengasihi palsu. Mengasihi apa? Mengasihi cuma mujizatnya saja, mengasihi cuma tanda-tanda herannya saja, tapi Yesusnya tidak. Kristen model begini, itu Kristen yang tidak mengasihi Tuhan dengan benar. Amin. Izinkan saya menyampaikan pesan ini di persekutuan doa orang yang telah. Semua yang dengarkan baik-baik. Jangan jadi orang Kristen yang hanya datang cari persekutuan doa karena kamu cinta mujizat. Cari mujizat, jangan. Cintalah Tuhan Allahmu yang memberi
Omong dong. Kalau kamu cari mujizat, Tuhan tidak menyatakan diri dalam dirimu. Tapi kalau kamu cari Tuhan, Tuhan tinggal dalam dirimu. Tanya samping kiri kanan sekali lagi, lu mau mujizat atau mau Tuhan? Saudaraku, ingatlah itu. Maka kalau orang mengasihi Tuhan, Tuhan ada di dalam dia ada di dalam Tuhan. Mereka bergaul karib dekat dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya Alkitab bilang begini, 1 Korintus, lihatin ayat ya. 1 Korintus 8 ayat 3. 1 Korintus 8 ayat 3. Perhatikan, saya bacakan ini ya. 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Orang yang mengasihi Tuhan itu dikenal. Kenapa Tuhan kenal dia? Ya karena Tuhan punya hubungan dekat dengan dia. Kata dikenal dalam teks ini itu dipakai kata ginosko dalam bahasa Yunani. Ginosko itu sama saja dengan artinya berhubungan atau mempunyai keintiman. Kata ginosko itu muncul di bagian lain dalam perjanjian baru dengan kata bersetubuh atau hubungan suami istri, itu dipakai kata yang sama dengan kata ginosko. Dikenal. Saudara, jadi kalau kita ini bilang mengasihi Tuhan, itu Tuhan punya hubungan dengan kita itu dekat sekali. Hubungannya intim sekali dengan Tuhan. Maka saudara, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang punya hubungan yang intim, yang bergaul karib dengan Tuhan, itu menjadi orang-orang yang begitu suka dengan hadirat Allah. Cinta hadirat Tuhan itu ciri yang paling utama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ciri yang paling utama itu dia akan semakin dekat, intim dengan Tuhan. Itu berarti rindu Tuhan terus. Rindu Tuhan terus. Hari Sabtu ini saya mau ke Bali, saudara. Lalu istri saya bilang begini, papa jangan lama-lama saya mau habis pelayanan bisa pulang. Ya, saudara. Kenapa kok istri bilang jangan lama-lama? Karena kami mempunyai hubungan ginosko. Kami mempunyai hubungan intim. Agak aneh kalau saya berangkat lalu istri saya bilang begini, bapak kalau bisa tuh 3 bulan kembali juga bisa apa? Itu berarti istri yang saya ulang mungkin sudah renggang dengan dia pulang. Atau dia istri jalan dia bilang begini, puji Tuhan, ini hari rumah tenang. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada dia memang kita susah setengah mati. Itu saudara membuktikan bahwa hubungan sedang tidak baik-baik saja. Kalau ginosko atau saudara hubungan itu dekat, karib, orang itu tidak bisa jauh. Orang itu tidak bisa jauh dari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah itu juga yang Tuhan nyatakan. Saya tidak mungkin, saudara, saya mau berkata, tidak mungkin ada orang Kristen yang bilang dia mengasihi Tuhan. Gereja hanya 1 tahun sekali di bulan Desember putar balik. Rindu Tuhan hanya pas dengar lagu jauh di dusun yang kecil, di situ rumahku. Nah itu baru dia ingat, kayaknya ini Tuhan Yesus pun hari dia mulai ingat gereja. Itu orang tidak mengasihi Tuhan. Tidak ada orang mengasihi Tuhan. Doanya hanya doa makan dan doa tidur. Tidak mengasihi Tuhan. Saudara, pas mau makan baru tutup mata, terima kasih Tuhan, lauk sudah tersedia. Amin. Langsung gas. Orang mengasihi Tuhan, dia akan rindu hadirat Allah. Dia rindu kemuliaan Tuhan. Dia rindu bersama Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Tuhan daripada dia di kemah-kemah orang fasik. Itu pernyataan orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang bergaul karib dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan. Itu orang tidak bisa jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu tandanya. Jadi kalau Anda malas gereja, malas datang PD, malas berdoa, malas ikut pergumulan, Anda bukan orang yang mengasihi Tuhan dengan baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berani ngomong itu karena ini Alkitab yang bicara. Anda ini sesumbar doang, omong besar. Orang Kupang bilang lu Kristen, lu mengasihi Tuhan. Gereja mana? Muka jarang apa lihat kok.
Saudara terkasih, padahal kota Kupang, kota kasih 50 meter gereja, 50 meter gereja, tapi yang di gereja buka itu sah. Lain muncul tuh pas di tenda tahun baru. Ini harus saya beri pesannya. Makanya saudara, kita melihat tingkat kriminalitas tambah terus. Bunuh diri tidak tahu habis. Itu kenapa? Karena tidak mengasihi Tuhan lebih dulu. Tidak ada orang bisa mengasihi dirinya sendiri dan mengasihi sesama kalau dia tidak mengasihi Tuhan lebih dulu. Makanya penjahat tidak habis-habis, tukang perkosa orang tidak habis-habis, pezina tidak habis-habis, koruptor tidak habis-habis, makan doi palsu, segala macam notal fiktif di mana-mana karena tidak mengasihi Tuhan. Amin. Ini penting. Maka seruan mengasihi Allah itu menjadi penting sekali. Bukan yang sekedar ngomong iman. Sebab kalau orang tidak mengasihi Tuhan, hubungan jauh dari Tuhan Allah. Kalau hubungan jauh dari Tuhan Allah, bagaimana? Betul hancur. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, Daud bilang begitu toh. Mazmur pasal 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa? Karena daripadanya lah keselamatanku. Dialah kota bentengku, dialah gunung batuku. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya melayani seorang yang sedikit mengong. Sebetulnya ini alias stres lah, stres. Tapi meskipun dia stres, rajin kali, sangat rajin, bahkan mengalahkan orang-orang yang tidak stres. Saya kalau masuk ke gereja pagi hari, saudaraku, jam 4:30 pagi, saya itu orang pertama masuk ke dalam gereja, dan orang kedua pasti dia. Orang kedua. Di doa pagi kami itu di jam 5 pagi. 4:30 besok ada dalam gereja, besok baru tutup. Maka saudara terkasih tidak lama tuh bunyi tek-tok, itu berarti dia. Ada satu anak masih muda, tapi ada gangguan sedikit. Tapi ibadah semua dia hadir, kaum wanita hadir, kaum pria hadir. Padahal dia pria, kaum wanita juga hadir. Kaum wanita, sekolah minggu dia hadir, youth dia hadir. Semua ibadah dia tidak beri. Hari minggu dia ada, doa pagi pun dia ada. Saya kadang-kadang bilang sama Tuhan, memang mungkin jiwa lagi terganggu, tapi rohnya sesungguhnya mengasihi Engkau. Ya. Sebab kalau dia datang dan dia bikin onar mungkin, tapi tidak, dia datang dan dia betul-betul beribadah. Bahkan saya punya salah satu WL pernah bilang begini, Bapak, dia tadi kalau lupa lagu, biarnya dia dipungut. Karena dia hafal semua lagu. Dia hafal lah. Kau tuh bisa kata-kata, padahal sudah slide di muka, sudah TV besar. Untuk lihat kadang-kadang masih blank, menyanyi blank, satu kata-kata lurus. Ya sudah. Ya, Pak, itu membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh benar-benar punya relasi yang baik dengan Tuhan Allah. Saya berkata, pulihkan dia punya stres. Tapi kalau Tuhan izinkan, ini mungkin kasih ajar yang tidak gila-gila dong. Supaya lihat, ternyata yang stres saja masih lihat Tuhan penting dalam hidup. Amin. Terkasih dalam rajin sekali untuk beribadah. Nanti mari teribu di hadirat Tuhan. Ada amin? Saya selalu bilang kepada jemaat, ingat baik-baik sebelum datang gereja itu berdoa. Ada 2 pokok doa yang saya titipkan selalu. Pokok doa pertama itu waktu kamu mau datang gereja, berdoalah supaya setan-setan toilet tidak bekerja. Karena ada banyak orang Kristen pergi gereja lebih lama di toilet dibandingkan di dalam gereja. Dikincing, tidak tahu apa yang dikincing. Lama lagi. Orang kincing normal tuh paling lama di dunia ini. Dia punya 3,5 jam. Maka itu doa pokok yang pertama saya lulus doa supaya datang tuh setan toilet semati habis. Jadi tidak ada duduk-duduk sedikit gelisah di toilet, gelisah di WC, gelisah di kamar belakang. Jangan. Memang setan sengaja supaya kamu tidak intim dengan Tuhan. Lalu setan yang kedua yang saya bilang suka mengganggu di dalam beribadah, hubunganmu dengan Tuhan, itu adalah setan HP Android.
buka Mazmur 84 ayat 4 dan ayat 10. Dia bukan buka itu. Dia lihat update status Facebook, WA, semua. Dia cek orang pun status ini hari apa. Makanya sebelum pulang ibadah dia saudara tinggi memang di dalam rumah kebaktian. Karena hanya urus cek orang pun status. Itu setan tuh. Makanya berdoalah. Memang tidak salah bawa HP ke gereja, tidak salah. Tapi HP bukan Tuhanmu. Bukan bangun relasi dengan HP, bangun relasi dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu penting, itu bukti saudara dan saya mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Maka kalau ada orang bilang sama saya, saya punya HP tiba-tiba jatuh dan rusak, saya bilang koreksi diri. Dan sampai suka main HP di dalam diri. Jadi Tuhan kasih tahu kalau Bapak itu tiba-tiba begini, dia langsung HP masuk air. Koreksi. Saudara terkasih dalam itu. Yang lebih parah, saudara, ada anak-anak muda sekarang, dia bisa main game saat lagi kebaktian. Judi online saat kebaktian. Anda tidak mengasihi Tuhan. Anda tidak mengasihi Tuhan. Orang mengasihi Tuhan, dia jaga hubungannya dengan Tuhan. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan, jangan buka HP. Boleh buka kita. Saudara terkasih Allah. Ya. Itu orang mengasihi Tuhan. Orang mengasihi Tuhan selain dia suka ibadat, dua suka firman, itu pasti. Ya. Suka kebenaran, suka firman Tuhan, suka baca Alkitab, suka dengar firman, itu tanda orang mengasihi Tuhan. Tadi saudara lihat itu ayat-ayat yang kita baca Yohanes 14 ayat 20. Ayat 15 sebelumnya, ayat 15 itu sampai ayat 20. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti perintah-perintahku. Itu ayat bilang begitu. Dalam 1 Yohanes pasal 5 juga tadi kita sudah baca ayat yang ke-2. Ayat yang ketiga di sana dikatakan, perintah-perintahku tidak berat bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi aku. Jadi kalau orang mengasihi Tuhan, selain dia saudaraku membangun relasi intim dengan Tuhan lewat doa, lewat ibadah, lewat menyanyi, memuji Tuhan, dia bangun relasi juga lewat baca firman Tuhan. Baca Alkitab, baca firman Tuhan, cinta firman Allah. Maka kalau saudara baca Mazmur 119, ya, itu banyak sekali kata-kata kucintai Tauratmu, kucintai perintahmu, kucintai firmanmu. Itu Raja Daud ulang-ulangi di dalam Mazmur 119. Dia cinta sekali dengan firman Tuhan. Dia gemar, dia junjung tinggi firman Allah. Dia katakan, ya, anak-anak Tuhan semua yang hadir pada kesempatan ini, ayo, ya, cinta kita kepada kebenaran itu harus bertambah, hari tambah lebih baik. Tambah hari tambah lebih baik. Ya. Jangan hanya saudara mati dibaca Kejadian selesai terus tidak lanjut lagi. Atau baca Injil Matius selesai di situ tidak pernah lanjut lagi. Tanda mengasihi Tuhan itu adalah mencintai firman-Nya, kebenaran. Ada amin? Saya punya istri punya surat sampai hari ini saya belum pakai. Masih tersimpan rapi sudah 25 tahun. 25 tahun ini. Ya. Saudara, ya. Saya menikah 2004, saudara. Nah sebelum menikah kan supacara. Nah dulu kita pun zaman dulu kan tidak ada WA, tidak ada saudara yang terkasih. Jadi hanya main kirim surat. Jadi istri kirim surat. Telepon juga kita dilarang waktu itu, saudara. Karena kita sama-sama di dalam dunia pelayanan. Kita punya pemimpin larang supaya kita tidak boleh bertelepon dalam hal hubungan pacaran. Jadi hanya boleh surat saja. Tulis surat. Itu surat cinta masih ada. Sudah 25 tahun. Kadang-kadang kalau saya buka-buka berkas, lalu saya lihat itu surat, saya kemudian angkat satu lembar dan kemudian saya mulai baca. Waktu baca itu saya senyum sedikit. Mengenang 25 tahun yang lalu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah kalau sudah cinta istri saja begitu mempesona hatiku.
apalagi surat cinta dari sang pemilik kehidupan. Ini kan dia pun surat cinta. Alkitab ini dia pun surat cinta. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang begitu mengasihi kita, kalau cinta kepada istri suami kita, yang mereka, saudaraku, hanya menjadi pendamping hidup sementara. Tetapi Tuhanmu, dia bukan pendamping hidupmu sementara. Dia segala-galanya dalam hidupmu. Kita paling mengatakan dialah Alfa dan Omega. Saudara terkasih di dalam Tuhan, dialah yang mengendalikan hidup saudara dan saya. Masa kita mencintai dia tapi kita tidak suka dengan kata-katanya? Masa kita mencintai dia tapi bahasa cintanya kita abaikan, bahasa kasihnya kita abaikan? Itu bukti sebenarnya kita tidak mengasihi dia. Kita mengasihi dia, tandanya sekali lagi, kalau kita mau memegang perintah-perintahnya dan melakukannya itu di dalam hidup kita hari lepas hari. Makanya saudara, kalau ada orang bilang begini, saya berhenti mabuk hari ini. Kenapa? Wih, karena saya pergi dokter dan dokter menyatakan paru-paru saya sudah parah. Anda tidak mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, Anda berhenti bukan karena paru-paru rusak, tapi karena Anda tahu firman Allah mengatakan celakalah orang yang mabuk anggur. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau ada orang berkata saya berhenti selingkuh, saya berhenti punya wanita idaman lain, pria idaman lain, karena apa? Karena saya takut saya punya istri nanti cakar saya. Anda tidak mengasihi Tuhan. Kalau Anda berkata saya berhenti selingkuh, saya berhenti berzina, karena firman Allah berkata tubuhku adalah bait Allah, sudah dibayar lunas, dan hanya bagi Dialah kemuliaan, kehormatan, pujian selama-lamanya saya persembahkan. Amin. Ada orang yang mengasihi Tuhan. Maka saya selalu bilang, saya bukan tidak mau punya istri banyak, tapi karena firman Allah berkata tidak boleh. Bukan karena tidak bisa. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada orang buta datang dan bersaksi begini, Pak Pendeta, saya ini sekalipun ada wanita telanjang di depan saya tidak nafsu sama sekali. Ya kau buta. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Tapi kalau kau melihat dan kau bisa lari dari itu fakta, kau orang yang mengasihi Tuhan. Sama seperti istri Potifar kan, datang melenggo di depan Usuk. Usuk bilang, sorry mami Poti, sorry, I don't like you. Amin. Itu saya suka loh. Dia lari, kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dia mengasihi Allah. Karena firman Tuhan. Jadi ingat, kita berhenti buat dosa bukan karena yang lain-lain, karena firman. Kita mesti berhenti dosa karena firman Tuhan. Kalau karena takut-takut yang lain, nanti Anda pulang. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau firman, Anda mengasihi firman Tuhan, mencintai kebenaran ini, Anda tidak akan mau lakukan lagi. Karena firman Tuhan segala. Itu penting buat kita semua anak. Jadi saya ulang, mengasihi Tuhan itu dibuktikan dengan hubungan yang dekat. Dan hubungan dekat itu hanya bisa terjadi dua ini, ya. Saudara punya hubungan dekat itu dibuktikan dengan intim dengan Tuhan, rajin ibadah, rajin doa, rajin di hadirat Tuhan, rajin memuji menyembah Tuhan. Lalu yang kedua, rajin baca firman, dengar firman, lakukan firman Allah. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Saudara yang terkasih, kedua terakhir. Jangan 3, 2 saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan itu buktinya adalah dia bertahan dalam pencobaan. Ya. Masalah tambah banyak, tantangan boleh tambah banyak, tapi dia tetap bertahan dan melewati setiap persoalan itu. Itulah orang mengasihi Tuhan. Ya. Lihat ayat ini, Yakobus 1 ayat 12. Yakobus pasal 1 ayat 12. Yakobus 1:12. Saya mau kita semua jemaat baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang
mengasihi dia. Ya. Jadi mengasihi dia ini adalah orang-orang yang bertahan dalam pencobaan. Orang-orang yang tahan uji, itulah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi tidak ada orang mengasihi Tuhan gantung diri, tidak ada. Semua kita dihadapi masalah, tapi tidak ada kita bunuh diri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Waktu kita mengasihi Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan pasti mengasihi kita. Dan orang yang dikasihi Tuhan, dia akan diberi jalan keluar oleh Tuhan dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi tantangan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada orang waktu bunuh diri sambil menyanyi lagu I love you Lord. Tidak. Itu hanya orang-orang yang sudah putus asa dan hilang pengharapan. Hanya orang-orang yang sudah berkata, bet mau bikin apa lagi? Ini kayaknya susah ada jalan lain. Jalan satu-satunya tali jemuran. Hanya itu. Kemarin ada yang bilang Bapak, sempat beredar katanya kalau kita mau beli tali harus bawa surat dari kelurahan dan desa. Karena banyak orang semua takut dan jual tali. Beli tali lalu kemudian gantung diri, ini kan barang. Tidak ada orang Kristen yang sekali lagi mengasihi Tuhan lalu mengakhiri hidup. Rasul Paulus berkata dengan jelas dalam Roma 8 ayat 31 sampai 37, dia bilang begini. Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Ketelanjangankah, kelaparan, aniaya, pedang? Tidak ada yang bisa. Saudara yang terkasih, apalagi beras habis, tidak ada yang bunuh diri. Uang habis, tidak ada yang bunuh diri. Diputus pacar, tidak ada yang bunuh diri. Ngapain diputus pacar bunuh diri? Anda lupa apa? Satu dunia NTT ini apanya cuma satu wanita? Atau cuma hanya satu pria? Terlalu banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terlalu banyak. Jadi satu putus, cari yang lain. Bapak, tapi tidak bisa. Kami dua sudah sepakat sehidup semati. Itu hanya bodoh, itu kasih bodoh, itu kasih salah. Kasih benar itu kasih yang bukan sembarangan model begitu. Kasih benar itu lebih cinta Tuhan dibandingkan cinta manusia, siapapun dia. Bapak, tapi dia kulit ini mulus. Kalau lalat tinggal berubu, entah mau lalat tinggal berubu juga dia tidak lebih mulia dari Tuhan Allah. Terlalu ragu dengan kuasa Tuhan berarti. Jangan. Saya mau beri pesan ini buat kita semua. Apapun keadaan kita, kasih Tuhan Allahmu di atas segala-galanya. Kasih Tuhan. Orang mengasihi Tuhan tidak akan bunuh diri. Orang mengasihi Tuhan tidak akan saudara mundur dari Tuhan. Orang mengasihi Tuhan tidak hilang dari hadirat Allah. Orang mengasihi Tuhan tidak akan meninggalkan Kristus. Tidak ada. Tidak ada. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi tidak ada kita dengar tiba-tiba saudara Sunualah. Itu hanya orang yang tidak mengasihi Tuhan. Tidak ada orang mengasihi Tuhan tinggalkan Kristus. Tidak ada. Orang mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya, dia akan tetap setia hanya kepada Tuhan saja. Ada amin? Survei membuktikan bahwa masalah di tahun demi tahun itu meningkat, bukan tambah turun. Karena meningkat, presentasi orang bunuh diri juga tambah banyak. Tidak ada bilang tahun 2024 lebih banyak dari 2025. Tidak, 2025 lebih banyak dari 2024 yang bunuh diri. Lebih banyak. Karena dari 2021 saya lihat kasus, saya melihat saudaraku, tren survei yang dibuat WHO itu terus naik. Trending orang bunuh diri. Bukan turun, naik. Dan itu bukti bahwa masalah tambah banyak, tantangan tambah banyak. Tapi saya yakin yang bunuh diri itu hanya orang yang tidak mengasihi Tuhan. Semua yang mengasihi Tuhan hidupnya bergantung kepada Tuhan. Amin. Saudara kalau mau bunuh diri, saya anjurkan baca dulu sebelum mau gantung tali, tapi baca dulu 2 Korintus pasal 11 ayat 22 ya sampai dengan ayat yang ke-25. Baca kas habis itu ayat, baru kalau rasa saudaraku lebih berat dari itu ya, lalu kemudian naik sudah bunuh diri. Tapi kalau belum merasa lebih berat dan itu yang ayat itu ngomong, lebih baik janganlah.
Dan saya rasa tidak ada manusia di dunia ini yang saudara mungkin penderitaannya itu model kayak Paulus menderita. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-11. Lihat itu ayat yang 23 mulai. 2 Korintus 11 ayat yang ke-23 mulai. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, Paulus bilang, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami dalam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ada yang lebih dari Paulus? 1 hari aku tidak tidur. Baru 1 hari. Paulus bilang kerap kali. Itu berarti bukan 1 kali, bukan 2 kali. Hampir dia perjalanan hidup dalam melayani, soalnya bisa tidur. Lapar, dahaga, saudara, masuk penjara bola-balik. Bukan karena bunuh orang, bukan karena bikin kasus, bukan. Telanjang. Kita pakaian buat ganti terus. Baru kita bilang aku bunuh diri. Belajarlah dari Paulus. Makanya saya titip pesan, kalau mulai putus asa, buka 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Kalau istri mulai berkata, "Pak, bulan ini gaji kurang," suruh dia baca 2 Korintus 11 ayat yang ke-22 sampai 27. Kalau suami datang dan berkata, "Mama, kayaknya potong sulit setengah mati, ojek sekarang sudah padoi, garep, maksim, susah karena banyak saingan." Mama, tolong bilang sama suamimu, baca 2 Korintus 11 ayat 22 dan sampai dengan 27. Kalau anak-anak muda datang dan berkata, "Papa, Mama, aduh beta sarjana, mau cari kerja, lamar susah setengah mati," suruh dia baca 2 Korintus 11 ayat 22 sampai 27. Saudara, waktu Paulus melewati semuanya itu, apa yang dia bilang? Ayat terkenal dalam Filipi 3 ayat yang ke-14. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Saya melayani seorang yang cukup punya jabatan, saudara, di kota ini. Dia bilang begini, "Papa, kalau bukan Tuhan mangkali beta sudah ada sama kayak ini. Kalau bukan Tuhan, beta dalam hati kalau pulang ya, saudara, harta beta lihat dia ada, duit dia punya, rumah tangga juga baik-baik saya lihat, saudara, usaha bisnisnya mantap, saudara, kesehatannya juga prima-prima saja. Tapi kok dia bilang begitu? Itu berarti ada masalah lain yang kita tidak bisa lihat dari kasat mata kita, saudara terkasih. Tapi dia bersaksi bahwa dia hanya bisa ada itu hanya karena Tuhan saja. Saya yakin, saudara, itu bukan hanya dia, tapi kita semua yang juga hadir pada kesempatan ini. Bukan hanya Paulus, kita semua. Kadang orang bisa lihat kita dari luar, tidak ada masalah. Tapi siapa ada dicek paling dalam bentuk hidup. Waktu potong di kantor pakai pakaian dinas, orang kira potong ini ada aman-aman. Waktu Anda juga lihat sahwat, Pak, Anda juga pikir mungkin ini pendeta sudah ada masalah. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Kenapa saya ngomong begitu? Karena ada orang pernah ngomong begitu sama saya. Waktu saya bersaksi, ya, saya bersaksi bahwa saudara terkasih dalam Tuhan, tolong kami ketika kami tidak punya duit. Ya, saudara. Dia kaget karena dia lihat saudara terkasih dalam Tuhan, saya biasa naik mobil. Dan dia pikir yang alami kekurangan itu cuma dia, saudara. Tapi waktu saya bersaksi bahwa saya tidak punya uang sama sekali waktu mau pergi pelayanan, ya, isi bensin pun tidak punya duit, saudaraku. Dia baru kaget dan waktu saya turun selesai khotbah, dia pegang tadi, "Bapak, dia pun pikir selama ini, Bapak dong ada masalah, hanya potong saya." Kalau kita bilang begitu, ya, kita tinggal di planet Pluto, ibu di bumi. Kita
Kita semua ada di planet sama, masih di Nusa Tenggara Timur, di batu karang yang teguh sama. Kadang orang tidak bisa tahu masalah kita, tapi saya ulang, apapun itu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tepuk tangan terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Bilang dulu sama-sama dengan saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Saya tidak akan mundur. Saya tidak akan mundur. Saya tidak akan menyerah. Tidak akan menyerah. Saya bertahan sampai titik akhir. Amin. Jadi kalau ketemu orang bersaksi dengan masalah yang banyak, tapi beta mengasihi Tuhan. Beta akan maju terus. Masalah boleh dah, beta tidak akan menyerah. Kiranya Tuhan berkati kita dengan firman. Sama-sama katakan, aku mengasihi Tuhan. 1, 2, 3. Aku mengasihi. Sekali lagi, aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Bilang sama-sama dengan saya, semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Bilang samping kiri kanan, Tuhan ada di dalam kamu. Tuhan ada dalam kamu. Ingat baik-baik ya. Tadi pagi saya khotbah di sekolah tinggi teologi dalam buka semester baru genap di tahun 2025 ini. Saya bilang sama mereka, ingat baik-baik, kamu sudah jadi hamba Tuhan ya. Kamu harus merasakan hadirat Tuhan lebih banyak dibandingkan hadirat setan ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena di kampus itu, saudaraku, ada satu pohon beringin besar. Itu pohon beringin itu kadang-kadang dong meyakini bahwa saudara ada penunggu-penunggunya. Jadi kalau dong duduk di situ, tiba-tiba dong bilang dong bulu badan beringin. Ya. Tiba-tiba dong bilang ada bayangan besar yang datang. Lalu saya tanya begini, waktu kamu ada di aula ini, apakah kamu merasakan ada hadirat Tuhan atau tidak? Saudara, kalau kamu tidak merasakan hadirat Tuhan di aula ini, maka saya pastikan kamu anak pohon beringin, bukan anaknya Tuhan. Di pohon beringin kau rasakan ada setan, tapi di dalam gereja, di dalam hadirat Tuhan, kamu tidak rasakan hadirat Tuhan. Itu perlu dipertanyakan, Tuhan ada di dalam kamu atau tidak. Saya pernah ada pada posisi di mana Tuhan tidak ada dalam diri saya. Orang menyanyi, orang menangis, orang merasakan hadirat Tuhan, angkat tangan, rentangkan tangan, berlutut, saudaraku. Saya tidak rasa apa-apa. Kenapa? Karena memang saya tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga Tuhan tidak ada di dalam saya. Memang saya Kristen, memang saya pergi gereja, tapi Tuhan tidak ada di dalam saya. Saudara, ingat baik-baik, orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan harus ada di dalam dirinya. Ada amin? Dan biarlah pada malam hari ini kita semua merasakan Tuhan ada di dalam ini. Amin? Amin? Yang kedua, ingat baik-baik, orang yang mengasihi Tuhan bertahan dalam pencobaan. Sama-sama katakan dengan saya, bertahan. 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 Bilang samping kiri kanan, bukan karena beta, tapi karena Tuhan. Ya, sapa lu kok beta mau bertahan gara-gara lu ya, karena Tuhan beta bertahan. Tuhan Yesus berkati kita. Mari tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur buat firman Allah yang kita dengarkan hari ini. Haleluya.